Waktu berjalan begitu cepat, kebahagiaan Pak Sanusi pun tak selamanya abadi. Suatu ketika, ia bermimpi hal yang begitu aneh. Di dalam mimpinya tersebut, ia diminta untuk meninggalkan sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan membawakan cerita yang berjudul Hutang Pembawa Petaka, yang ditulis oleh Alin Ambarwati. Untuk para pendengar yang suka dengan membaca, link sudah saya sertakan di deskripsinya ya. Masih bersama Edward dan juga Ngulik Horor. Mari kita langsung masuk ke pokok ceritanya. Kisah yang akan diceritakan kali ini merupakan sebuah kisah pelik yang dialami oleh sebuah keluarga kecil di sebuah kota kecil yang bernaung di Pulau Jawa. Ia bernama Pak Sanusi dengan Ibu Ratna, pasangan suami istri yang sudah menikah hampir 10 tahun lamanya. Mereka memiliki 2 orang putra yang masih belia. Putra pertamanya bernama Adi yang saat ini berusia 8 tahun dan putra keduanya yang bernama Edo yang saat ini berusia 5 tahun. Keluarga Bapak Sanusi merupakan salah satu keluarga terpandang di kota tersebut. Bapak Sanusi merupakan pengusaha furnitur yang paling ternama di kota tersebut. Kekayaan keluarga Bapak Sanusi pun sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, Pak Sanusi adalah sosok patut dijadikan tauladan untuk banyak orang. Ia merupakan sosok pekerja keras. Bahkan sebelum usaha besar seperti ini, dulunya ia hanyalah tukang kayu kecil. Namun bertekad kerja keras tersebut, usahanya pun melejit. Berbeda dengan suaminya, istri Pak Sanusi merupakan sosok yang bertolak belakang dengan kepribadian Pak Sanusi. Sebut saja Ibu Ratna, menjadi perempuan sosialita yang selalu mementingkan gengsi dibandingkan realitas hidupnya. Semua barang yang dimilikinya harus branded dengan harga yang fantastis. Ibu Ratna menjadi sosok seperti itu bukan tanpa alasan. Sebelum menikah dengan Pak Sanusi, Ibu Ratna merupakan anak konglomerat ternama dengan kekayaan yang tak terhingga. Namun karena kasus korupsi kekayaan keluarganya pun lenyap begitu saja, sehingga tak heran ia tumbuh menjadi sosok sosialita seperti ini. Ibu Ratna selalu memaksa Pak Sanusi untuk memenuhi semua keinginannya. Pak Sanusi pun selalu berusaha untuk itu. Suatu ketika Ibu Ratna mengalami hal yang tidak mengenakan. Ia diajak oleh karibnya untuk ikut arisan berlian dengan nominal yang sangat fantastis. Semua teman-teman di lingkup pun mendorong untuk bergabung di arisan tersebut. Karena merasa tertantang, Ibu Ratna pun mengiyakan ajakan itu. Jumlah uang yang harus dikeluarkan senilai 500 juta tiap bulannya. Bagi Ibu Ratna, angka segitu masih kecil mengingat suaminya memiliki usaha yang sedang melambung tinggi. Setelah beberapa bulan, nasib buruk pun menimpa Ibu Ratna. Ia ternyata ditipu oleh karibnya. Teman yang menjadi penanggung jawab arisan tersebut pun melarikan diri dengan membawa uang arisan berlian tersebut. Sementara saat itu Ibu Ratna belum mendapatkan hasil sepeser pun dari arisan itu. Ibu Ratna merasa bingung sebab ia sudah menghabiskan uang suaminya sangat banyak. Jika suaminya tahu, ia pasti akan marah besar terhadapnya. Terlebih lagi, uang yang dimintanya tersebut akan dipakai sang suami untuk memutar modal usaha. Sandiwara awal, Bu Ratna hanya mengatakan bahwa ia akan mendapatkan hasil dari arisan berliannya tersebut yang akan diberikan kembali kepada suaminya. Ibu Ratna pun tak kunjung mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Ia bahkan tak kuasa untuk menceritakan masalahnya ini kepada Pak Sanusi selaku suaminya tersebut. Saat Ibu Ratna sedang melamun seorang diri di teras rumah, sang suami pun mendekat ke arahnya. "Ibu kenapa? Ada masalah apa?" ucap Pak Sanusi. "Tidak Pak, Ibu hanya sedikit lelah," ucap Bu Ratna.
Jangan lupa istirahat, Bu. Oh iya, Bapak mau minta uang arisan Ibu yang waktu lalu Ibu pinjam untuk arisan berlian. Apa Ibu sudah dapat? Tanya Pak Sanusi. Bu Ratna pun menjawab, tinggal 2 nama lagi, Pak. Mungkin bulan depan Ibu yang dapat. Soalnya mau Bapak gunakan untuk beli bahan-bahan furnitur. Sudah banyak yang pesan, yang masuk tapi Bapak kehabisan bahan-bahan, ucap Pak Sanusi. Iya Pak, bulan depan, ucap Bu Ratna lirih. Setelah Ibu Ratna semakin kebingungan, ia tak ingin suaminya tahu bahwa ia habis kena tipu oleh temannya. Ia pun mulai memutar otak. Di tengah pemikiran tersebut, ia mendapatkan ide untuk melakukan peminjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah. Ia pun kemudian lekas mengambil sertifikat rumah yang tersimpan rapi di lemari kerja suaminya dan lantas membawanya ke sebuah bank di kota tempat tinggalnya. Ia meminjam uang dengan jumlah yang sangat besar, sangat fantastis. Setelahnya, ia harus membayar tagihan hutang tersebut tiap bulan dengan tagihan yang lumayan besar. Pinjaman besar sudah pasti tagihannya pun besar dong. Kehidupan keluarga Pak Sanusi nampak baik-baik saja, sebab Bu Ratna tidak pernah menunjukkan diri bahwa ia memiliki hutang yang sangat besar di bank. Ia sangat pandai untuk menyembunyikan semuanya. Untuk membayar tagihan, Bu Ratna memanfaatkan uang bulanan yang selalu diberikan oleh sang suami kepadanya. Kini uang bulanannya pun sisa sedikit. Ia bahkan tidak bisa lagi membeli barang-barang branded untuk menyenangkan hatinya. Ibu Ratna menjalani kehidupan tanpa ada kebebasan saat ini. Ia tak bisa lagi belanja sebebas dulu. Ia tak lagi bisa nongkrong-nongkrong di cafe shop. Ia pun tak lagi bisa ikut arisan bersama teman-temannya. Uang bulanan yang didapat hanya sisa sejengkal. Hanya bisa untuk membeli kebutuhan makan. Bahkan makanan yang dibelinya saat ini pun gak semewah dulu. Sampai akhirnya sang suami merasakan ada hal yang berubah. Sekarang kok tumben makanan yang kamu sajikan gak seperti biasanya, Bu? Tanya Pak Sanusi. Aku harus menabung untuk masa depan anak-anak kita, Mas, ucap Ibu Ratna. Pak Sanusi pun tidak lagi curiga saat mendengar jawaban sang istri, sebab baginya itu adalah perubahan yang sangat baik. Sebelumnya sang istri tidak pernah memikirkan masa depan kedua anaknya, sebab ia terlalu yakin bahwa tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk kedua anaknya, mengingat sang suami memiliki usaha yang sangat makmur. Namun saat mendengar sang istri berpikir demikian, Pak Sanusi pun merasa lega, meskipun awalnya ia sangat heran. Bulan-bulan pun berlalu dengan begitu cepat. Kini Ibu Ratna sudah sangat jengah, terus-menerus menyisihkan uang untuk membayar utangnya dan mengorbankan kebahagiaan dirinya. Di saat seperti ini, muncullah keegoisan dalam Ibu Ratna. Ia merasa bahwa ia pun layak untuk bahagia. Bahagia dengan melakukan apapun yang diinginkan. Uang bulanan yang ia dapatkan saat ini pun tak ia bayarkan untuk membayar tagihan utangnya. Ia malah memakainya untuk membelanjakan semua keinginannya. Ia berbelanja tanpa memikirkan efek jangka panjang setelahnya. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun mengalami nasib buruk. Pesanan yang masuk mengalami penurunan, sementara bahan-bahan yang ada semakin menipis. Ia kemudian meminta uang yang sempat diberikan kepada sang istri, sebab nominal yang diberikannya sangat fantastis dan sangat cukup untuk membeli bahan-bahan usahanya tersebut. Bu, uang yang waktu dulu Bapak berikan ke Ibu yang digunakan untuk arisan berlian, apa sudah ada? Bapak harus kembali memesan bahan-bahan furnitur. Jika tidak, maka usaha Bapak bisa saja gulung tikar, ucap sang suami. Duh, harus sekarang banget Pak. Uangnya masih berbentuk berlian, harus Ibu tukarkan dulu. Kalau besok bagaimana? Jawab sang istri.
"Ya nggak apa-apa besok Bu, tapi beneran ya Bu," ucap sang suami. "Iya Pak." Ibu Ratna pun harus memutar otak lagi untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat. Ia tak bisa mengandalkan siapapun, sebab ia sendiri tidak bekerja. Bahkan saat ini, ia juga bingung harus membayar tagihan hutang di bank dengan apa. Karena uang bulanan yang ia dapatkan dari sang suami habis untuk belanja. Bu Ratna benar-benar kebingungan, hingga akhirnya ia pun meminta bantuan kepada salah seorang temannya. Ia berencana untuk meminjam uang. Namun sesampai di rumah temannya tersebut, ia sendiri tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Kemudian, sang temannya tersebut malah memberikan saran kepada Bu Ratna untuk meminjam uang ke salah seorang rentenir yang cukup tersohor. Karena tidak ada pilihan lain, Ibu Ratna pun berencana untuk datang ke sana guna meminjam sejumlah uang. Yang paling penting untuk saat ini ialah ia mampu membayar tagihan utang di bank dan bisa memberikan uang kepada sang suami untuk melanjutkan bisnis furniturnya. Bu Ratna merasa lega, sebab dua masalah yang datang beriringan mampu ia selesaikan dengan baik. Meskipun berhasil untuk menuntaskan dua permasalahan, namun nyatanya ini merupakan awal dari kenastepaan hidup Ibu Ratna. Selang berapa minggu dari kejadian, Ibu Ratna tidak mampu membayar tagihan utang tersebut. Bahkan rentenir yang memberikan hutang kepadanya pun datang. Keduanya datang ke tempat tinggal Ibu Ratna bersama sang suami. Ibu Ratna mencoba mencegahnya, namun mereka terlalu kuat untuk tetap masuk ke rumahku. Ibu Ratna dan mereka mengalami pertengkaran. Ibu Ratna memohon kebijakan hari lagi, sementara dari pihak penagih tidak mengabulkan permohonan tersebut. Sang suami mendengar pertengkaran antara mereka dan bergegas untuk menghampirinya. Betapa terkejutnya Pak Sanusi saat setelah melihat kelompok orang dari bank terkait dan beberapa preman yang dikerahkan. "Siapa mereka, Bu?" tanya Pak Sanusi. "Bukan siapa-siapa, Pak. Mereka hanya menanyakan tentang alamat," ucapnya. "Lalu, mengapa mereka datang dan membentakmu?" tanya Pak Sanusi. "Bukan apa-apa," jawabnya. Pihak abang pun dan rentenir yang mendengarnya pun langsung ambil suara dan kemudian menjelaskan semuanya kepada Pak Sanusi. Mereka merasa bahwa sang suami, yaitu Pak Sanusi, perlu tahu apa yang sudah diperbuat sang istri. Setelah mendengar semuanya, Pak Sanusi pun kaget dan ingin marah kepada istrinya tersebut. Namun, hal tersebut dianggap tidak mungkin. Ia pun berusaha menahan emosinya. Setelahnya, ia pun memberikan janji kepada mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas kebodohan yang sudah dilakukan sang istri. Sang istri pun hanya bisa terdiam diri di rumah. Hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari ada debt collector datang untuk menagih hutang. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun perlahan-lahan mengalami pailit. Hingga Pak Sanusi pun sudah tidak lagi bisa berpikir tenang. Ia bahkan kerap kali melontarkan amarah kepada istrinya dan kedua anaknya. Sebab permasalahan seperti ini tidak pernah dialami Pak Sanusi sepanjang hidupnya. Jadi ini merupakan kali pertamanya. Pak Sanusi pun mencoba meminjam uang kepada saudara dan rekan-rekannya untuk bisa menutup hutang-hutang yang menumpuk di bank ataupun rentenir. Namun semua saudara ataupun rekan-rekan malah pergi menjauh. Pak Sanusi pun kesal akan sikap mereka. Saat mereka susah, saya selalu ada untuk membantu. Sekarang, giliran saya yang susah. Tidak ada satupun yang mau mendekat. Dasar manusia biadab, gumam Pak Sanusi. Para tetangga pun mulai mencibir keluarganya. Keluarga yang dulu dipandang sebagai keluarga yang hebat, dengan kekayaan kini mendapat cibiran saat banyak penagih hutang datang ke rumah Pak Sanusi. Pak Sanusi pun memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut.
Ia juga memindahkan sekolah kedua anaknya ke sekolahan umum dengan biaya yang tidak begitu mahal. Pak Sanusi juga memberikan ketegasan kepada sang istri untuk mau hidup hemat. Sebab hal ini terjadi juga bermula karena ulahnya tersebut. Suatu ketika, Pak Sanusi pun pergi ke rumah salah seorang temannya yang jauh. Ia ingin bercerita kepadanya tentang kepelikan hidup yang sedang menimpanya. Nama teman Pak Sanusi ialah Roni. "Ron, saya sedang buntu dan tidak bisa berpikir apapun lagi," ucap Pak Sanusi. "Memangnya ada apa sih? Bukannya hidupmu sudah berkecukupan? Terlebih usaha furniturmu berkembang sangat pesat," tanya Pak Roni. "Justru karena itu, Ron, istriku ditipu oleh rekan arisannya. Lebih tepatnya arisan berlian yang dia ikuti. Dia sudah membayar dengan uang yang sangat fantastis. Uang tersebut merupakan uang saya untuk memutar usaha. Saya pikir jika sang istri saya berhasil mendapatkan arisan tersebut, ia bisa sangat membantu bisnis furnitur saya. Ternyata semuanya hilang, Ron," ucap Pak Sanusi. "Tapi kamu masih bisa melanjutkan usahamu, bukan?" tanya kembali Pak Roni. "Usaha saya hampir bangkrut. Ini memasuki free pilot, Ron. Tidak ada stok bahan, ditambah lagi pemesanan juga menurun drastis. Hampir setiap hari rumah saya didatangi debt collector. Maka dari itu, saya dan keluarga pun memutuskan untuk pindah rumah. Saya sedang butuh uang yang cukup banyak untuk bisa menutup semua itu, Ron," ucap Pak Sanusi. "Maafkan saya ya. Saya tidak bisa bantu keuangan kamu, tapi saya ada satu jalan yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk permasalahan kamu itu," ucap Pak Roni. "Kamu ada solusi untuk saya? Bisa mendapatkan uang yang besar itu, Ron?" tanya Pak Sanusi. "Ada, tapi itu cukup berbahaya," ucap Pak Roni. "Tidak mengapa, Ron, asal saya bisa menyelesaikan masalah saya," ucap Pak Sanusi. "Jika kamu memang tidak masalah dengan itu, saya akan beritahukan semuanya kepadamu. Jadi, di ujung Pantai Kulon ada sebuah padepokan. Kamu bisa datang untuk singgah ke sana. Temuilah juru kunci yang ada di padepokan sana dan ceritakan semua masalah hidup kamu dan keinginan kamu. Niscaya ia akan beritahu kamu jalan," ucap Pak Roni. "Apa sudah ada yang pernah melakukannya?" tanya balik Pak Sanusi. "Pernah, bahkan dulu saya hampir mengikuti ritual di sana, tapi saya mengurungkan niat untuk melanjutkan karena aku tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan," ucap Pak Roni. "Apa syaratnya akan sulit?" tanya Pak Sanusi. "Tiap orang diberikan syarat yang berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kamu datang langsung saja ke padepokan dekat Pantai Kulon. Saya akan berikan alamat lengkapnya kepadamu," ucap Roni. Pak Roni pun kemudian memberikan selembar kertas yang berisikan alamat padepokan dekat Pantai Kulon. Pak Sanusi pun menerimanya dengan senang hati. "Terima kasih banyak, Ron. Saya berhutang budi kepadamu. Saya janji saat saya berhasil akan aku balas jasamu," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kembali dari rumah Pak Roni. Setibanya di rumah, ia tidak berani menceritakan hasil pertemuannya dengan Pak Roni kepada sang istri. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja dan kehidupan lamanya akan kembali seperti sedia kala. Keluarganya pun akan kembali ke rumah yang lama. Hutang piutang akan segera terselesaikan. Dan yang paling utama, kedua anaknya akan kembali menempuh pendidikan di tempat yang elit. Sang istri pun merasa sangat lega. Keesokan harinya, memberanikan diri untuk berangkat ke sana mengikuti saran dari temannya itu, yaitu Pak Roni. Ia berangkat saat pagi buta, saat sang istri dan kedua anaknya masih terlelap. Ia hanya menuliskan surat yang kemudian ia letakkan di atas meja kamar. Ia berpesan agar sang istri dan kedua anaknya selalu menjaga kesehatan
dan Pak Sanusi pun berjanji akan segera pulang dengan membawa kebahagiaan baru untuk keluarganya. Pak Sanusi pun kemudian berangkat dengan menggunakan motor seorang diri. Ia menyusuri jalan yang cukup panjang. Perjalanan ia tempuh sekitar 4 jam, hingga akhirnya ia sampai di Pantai Kulon. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang warga yang sedang duduk di tepian pantai. "Bapak, mohon maaf, saya ingin ke Padepokan Pantai Kulon. Apakah Bapak tahu?" tanya Pak Sanusi. "Mau ada keperluan apa, Mas?" tanya warga tersebut. "Saya ingin bertemu juru kunci di Padepokan sana, Pak. Ada keperluan mendadak," ucap Pak Sanusi. "Oh alah, Mas lurus aja hingga ke arah ujung pantai. Nanti tepat di ujung sana ada sebuah padepokan besar. Nanti Mas masuk saja ke sana, bertemu dengan juru kunci padepokan. Namanya Ki Ageng," ucap warga tersebut. "Baiklah Pak, terima kasih banyak untuk informasinya ya Pak," ucap Pak Sanusi kepada warga tersebut. "Tapi hati-hati ya Mas, jangan sampai terlena," ucap warga tersebut. Pak Sanusi pun hanya mengangguk tanpa setuju. Ia kemudian berjalan kaki menyusuri bibir pantai. Tak terasa, perjalanan menuju ke Padepokan cukup jauh dan menguras energi. Setelah lelah berjalan, ia pun akhirnya sampai ke Padepokan dan bertemu dengan juru kunci di sana. "Assalamualaikum," ucap Pak Sanusi. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk Pak," ucap sang juru kunci. "Saya Sanusi Pak, apa saya bisa bertemu dengan Ki Ageng, juru kunci Padepokan?" tanya Pak Sanusi. "Kebetulan sekali, saya sendiri Ki Ageng tersebut," ucapnya. "Wah, kebetulan sekali Ki," ucap Pak Sanusi. Ki Ageng pun mempersilahkan Pak Sanusi untuk duduk. Dengan cekatannya ia kemudian membuatkan teh hangat untuk diminum Pak Sanusi. Kemudian Ki Ageng pun menanyakan maksud dari kedatangan Pak Sanusi. "Sebelumnya, perkenalan saya Ki, saya Sanusi. Maksud dan kedatangan saya kemari untuk menceritakan keluh kesah saya kepada Ki Ageng," ucap Pak Sanusi. "Saya tahu betul apa yang Pak Sanusi alami," ucap Ki Ageng. Pak Sanusi pun merasa heran. Ia belum menceritakan secara detail tentang keluh kesahnya. Namun Ki Ageng sudah tahu semua hal yang akan diceritakan. Ia merasa bahwa Ki Ageng benar-benar bukan orang sembarangan. "Lalu, apa solusinya? Bisa saya ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya Ki?" tanya Pak Sanusi. Pak Sanusi bisa meminta bantuan sama Nyai Kulon. Niscaya ia akan mengabulkan semua permintaan Pak Sanusi, meskipun dengan beberapa syarat, ucap Ki Ageng. "Kalau boleh tahu, apa syaratnya ya Ki?" tanya Pak Sanusi. "Untuk lebih jelasnya, Pak Sanusi akan saya antar ke tempat Nyai Kulon. Nanti akan ada beberapa ritual dulu yang harus Pak Sanusi jalankan sebelum bertemu dengan Nyai. Apakah Bapak bersedia?" ucap Ki Ageng. "Saya bersedia Ki," ucap Pak Sanusi. "Baiklah, mari ikuti saya," ucap Ki Ageng. Mereka pun berjalan menyusuri bibir pantai menuju singgasana Nyai yang terletak tak begitu jauh dari Padepokan. Sepanjang jalan, perasaan Pak Sanusi tak karuan. Ia merasa bahwa jalan yang ia tempuh adalah sebuah kesalahan. Namun ia sendiri tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalan ini. Permasalahan hidup di keluarganya sudah sangat pelik. Ia bahkan sudah banyak menanggung malu karena dijauhi oleh keluarga, kerabat, teman, dan bahkan kerap kali mendapatkan cibiran tak mengenakkan dari tetangga-tetangganya. Sesampainya di singgasana Nyai, Ki Ageng mengisyaratkan kepada Pak Sanusi untuk mengikuti beberapa ritual. Yang pertama yaitu puasa selama 3 hari. Saat puasa, ia tak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ataupun mengeluh. Persiapan untuk sahur dan buka puasa akan disediakan oleh Ki Ageng sebagai juru kunci. Pak Sanusi hanya dianjurkan untuk berpuasa
berdiam diri, dan tidak melakukan kejelekan sekecil apapun. Pak Sanusi pun menurut dan kemudian mengikuti ritual yang pertama, yaitu puasa selama 3 hari. Saat Pak Sanusi mulai sebuah ritual, ia akan ditinggal seorang diri di singgasana. Sang juru kunci pun akan kembali ke padepokannya dan akan datang lagi ke singgasana di tiap sahur dan buka puasa untuk menyajikan makanan yang akan disantap oleh Pak Sanusi. Meskipun hati Pak Sanusi tidak tenang, namun ia berusaha untuk ikhlas dalam menjalani ritual ini. Semua ia lakukan untuk menyelamatkan nasib hidup keluarganya yang sudah diambang batas kehancuran. Ritual pun dimulai. Kini Pak Sanusi hanya seorang diri di singgasana tersebut. Ia menjalani puasa selama 3 hari. Ia tak memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Ia bertindak seorang diri. Saat waktu sahur dan buka puasa, juru kunci akan datang mengantarkan makanan dan kemudian kembali lagi. Hari pertama terasa begitu berat bagi Pak Sanusi, sebab ia hanya seorang diri di singgasana, tak bisa berbincang dengan siapapun dan tak bisa melakukan apapun selain berdiam diri. Baginya hal itu sangat membosankan. Terlebih lagi, Pak Sanusi merupakan sosok yang begitu pekerja keras dan tidak pernah sekalipun berdiam diri. Di hari kedua, Pak Sanusi mulai beradaptasi dengan keadaan. Ia mulai terbiasa berdiam diri tanpa berucap satu kata pun. Hingga hari ketiga pun tiba. Saat memasuki waktu sahur, Ki Ageng selaku juru kunci memberikan sebuah petuah kepada Pak Sanusi. Puasa hari ketiga akan terasa berat. Banyak godaan yang akan datang menghampiri Pak Sanusi. Jika Pak Sanusi sanggup menahannya, maka Sanusi bisa dikatakan lulus. Ucap Ki Ageng. Kalau boleh tahu, godaan apa yang akan datang menghampiri saya, Ki? Tanya Pak Sanusi. Saya tidak bisa memberitahukannya. Saya hanya berpesan kepada Pak Sanusi untuk bisa menahan semua godaan itu. Ucap Ki Ageng. Ki Ageng pun pergi meninggalkan Pak Sanusi. Sementara Pak Sanusi masih bertanya-tanya tentang godaan yang akan datang menghampirinya. Namun Pak Sanusi tidak punya pilihan lain selain bertahan. Saat Pak Sanusi sedang merenung, dari arah pantai terdengar suara yang tak asing di telinga Pak Sanusi. Benar saja, itu adalah suara istrinya. Bayangan istrinya muncul tepat di pelupuk mata Pak Sanusi. Mas, pulanglah, aku menunggu kamu, ucap bayangan itu. Saya harus tetap di sini agar keluarga kita bisa kembali bahagia, Dek, ucap Pak Sanusi. Tapi Mas, kasihan anak-anak kita, ucap bayangan itu. Tapi ini demi kebahagiaan mereka, ucap Pak Sanusi. Ayo Mas, ayo, ucap bayangan itu dengan nada mulai meninggi. Saya tidak mau, ucap Pak Sanusi. Ayo Mas, ucap bayangan sang istri. Diam, bentak Pak Sanusi. Setelah itu, bayangan sang istri pun lenyap. Pak Sanusi kaget saat bayangannya istrinya tersebut menghilang. Ia berpikir, apakah itu godaan yang dimaksud oleh Ki Ageng? Itu artinya ia harus mampu untuk menahannya. Saat Pak Sanusi dengan duduk bersila sembari memejamkan matanya, ia didatangi oleh sesosok wanita cantik dengan kebaya Jawa melekat di tubuhnya. Pak Sanusi sangat kaget saat itu, namun ia berusaha untuk menahannya. Sosok wanita itu membisikkan sesuatu kepada Pak Sanusi. Saya sudah tahu masalah kamu. Apakah kamu meminta saya untuk membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ucap Nyai Kulon. Nggih Nyai, saya mohon bantuan kepada Nyai, ucap kembali Pak Sanusi. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi, ucap Nyai tersebut. Apa syaratnya? Tanya Pak Sanusi. Apa kamu bersedia jika anak tertuamu saya rawat? Ucap Nyai. Mendengar syarat yang diucapkan oleh Nyai,
Pak Sanusi langsung terdiam. Ia berpikir keras akan maksud dari perkataan Nyai tersebut. Apakah itu tandanya ia harus mengorbankan anak pertamanya untuk diserahkan kepada Nyai? Pak Sanusi diam dalam waktu yang cukup lama. Apa tidak ada pilihan lain, Nyai? Tanya Pak Sanusi. Ada, ucap Nyai. Apa itu, Nyai? Kamu bisa berikan 15 tahun usia untuk mengabdi kepadaku, ucap Nyai. Maksud Nyai, kamu bisa memikirkan keduanya. Apakah kamu mau berikan anak tertuamu atau sisa umurmu, ucap Nyai. Pak Sanusi pun berpikir keras. Ia tak ingin mengambil langkah yang keliru. Ia tak mungkin sanggup jika mengorbankan anak tertuanya, sebab Pak Sanusi sangat menyayangi kedua anaknya tersebut. Namun di sisi lain, ia pun tak sanggup jika harus memberikan sisa umurnya untuk mengabdi kepada Nyai Kulon. Pak Sanusi layaknya berjumpa dengan jalan buntu. Ia tak bisa berpikir apapun. Setelah terdiam beberapa lama, ia pun menemukan jalan terbaik di antara keduanya. Pak Sanusi berharap ini bukanlah pilihan yang salah. Pak Sanusi pun memilih untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Ia tak ingin jika keluarganya menanggung apa yang ia perbuat, terlebih lagi anaknya yang tidak berdosa. Ia pun kemudian memberikan jawabannya kepada Nyai. Saya akan menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai, dan saya mohon jangan sentuh anak dan istri saya, ucap Pak Sanusi. Baiklah, kamu bisa melanjutkan usaha yang sudah kamu rintis sekarang, dan jangan melenceng. Laksanakanlah, pulang dan kembali ke keluargamu, ucap Nyai. Baik Nyai, ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun mulai berjalan menuju ke padepokan tempat pertama yang ia datangi. Ia kemudian menemui Ki Ageng dan menceritakan semuanya. Ada satu kalimat yang masih mengganjal di pikiran Pak Sanusi, yang tentang prosesi penyerahan sisa usianya kepada Nyai dan akan jadi apa di singgasana Nyai nantinya. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar, pikir Pak Sanusi. Sesampainya di padepokan, ia langsung menemui Ki Ageng. Meski saat ini ia sudah mendapatkan solusi dari Nyai, namun ia masih penasaran tentang pengabdian sisa usia yang nanti harus dijalankan oleh Pak Sanusi. Ki Ageng, saya sudah mendapatkan solusi dari Nyai, tapi boleh tidak saya menanyakan beberapa hal kepada Ki Ageng? Tanya Pak Sanusi. Boleh, silahkan Pak, ucap Ki Ageng. Saya memilih menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Sisa usia saya selama 15 tahun, dan saya harus mengabdikan diri di singgasananya. Apakah Ki Ageng tahu akan hal itu? Tanya Pak Sanusi. Pak Sanusi, jika nanti jatah usia Pak Sanusi adalah 60 tahun, maka 15 tahun dari jatah tersebut akan Pak Sanusi serahkan kepada Nyai. Lalu meskipun nanti Pak Sanusi telah meninggal, namun sebenarnya Pak Sanusi hanya berpindah tempat saja, ucap Ki Ageng. Baiklah kalau begitu Ki, memang akan lebih baik jika saya menumbalkan diri saya sendiri dibandingkan harus menjadikan keluarga saya sebagai tumbal, ucap Pak Sanusi. Setelah mendapatkan jawaban dari Ki Ageng, Pak Sanusi pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ia tak begitu memikirkan konsekuensi yang akan diperolehnya. Yang dipikirkan saat ini yaitu bisa kembali mengangkat derajat keluarganya. Setibanya di rumah, ia disambut oleh istri dan kedua anaknya. Saat ini istrinya sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih memikirkan keluarga dibandingkan kehidupannya selama ini. Istri Pak Sanusi sangat khawatir dengan kondisi suaminya tersebut, sebab hampir 1 minggu sang suami pergi tanpa memberitahukan tujuan yang jelas. Kamu dari mana saja, Mas? Aku coba telepon,
tapi tak sekalipun kamu angkat, tanya sang istri. Maaf saya dek, saya harus pergi karena ada banyak hal yang perlu saya lakukan. Tapi percayalah, saya pergi untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya, ucap Pak Sanusi. Maafkan saya ya mas, karena ulah saya, mas jadi harus pontang-panting ke sana kemari, ucap sang istri. Ia tidak mengapa, saya juga salah dalam hal ini. Saya tidak bisa mendidik kamu menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Maafkan saya, ucap Pak Sanusi. Mereka pun saling mengucapkan maaf satu sama lain. Setelahnya mereka berjanji akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan lagi membuat kekacauan seperti saat ini. Keesokan harinya, Pak Sanusi mulai melanjutkan usaha furniturnya meskipun tanpa adanya uang modal untuk membeli bahan. Namun ia sangat yakin bahwa ia mampu melanjutkan usahanya dengan sangat baik dan bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan lain. Kejadian tak terduga pun datang menghampiri Pak Sanusi. Orderan furnitur mendadak naik. Barang-barang lama pun laku dijual setelah dilakukan pemolesan ulang. Perusahaan Pak Sanusi kebanjiran orderan. Karena kewalahan, ia pun merekrut beberapa karyawan baru untuk bekerja di sana. Baru saja dibuka, namun nyata keajaiban datang begitu cepat, gumam Pak Sanusi. Dalam kurun waktu 1 bulan, ia berhasil mendapatkan rupiah, jumlah yang fantastis. Ia bahkan mampu melunasi hutang-hutang sang istri beserta bunganya yang semakin mencekik. Perlahan namun pasti, permasalahan di keluarga Pak Sanusi pun terselesaikan. Para kerabat dan sahabat yang dulu menjauhi Pak Sanusi saat sedang berada di ambang kehancuran, kini datang dan mendekat tanpa tahu malu. Pak Sanusi pun berusaha untuk tidak mengindahkannya dan kembali fokus dengan bisnis furniturnya. Pak Sanusi pun kini kembali bangkit, usahanya semakin jaya. Para konsumen pun kembali menjalin kerjasama dengan baik kepada Pak Sanusi. Kini Pak Sanusi dan keluarganya pun kembali ke rumah lamanya. Sekolah kedua anaknya pun pindah ke tempat yang dulu. Sang istri pun kembali mendapatkan uang bulanan seperti sebelumnya. Namun saat ini sang istri jauh lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ia tak lagi tergiur dengan barang-barang branded ataupun arisan dengan uang yang fantastis. Ia kini lebih menggunakan keutamaan keluarga bandingkan hal lainnya. Keluarga Pak Sanusi pun hidup serba berkecukupan. Hidupnya pun sekarang sangat bahagia. Sang istri selalu memperhatikannya dengan kedua anaknya tersebut. Pak Sanusi pun tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan Nyai Pantai Kulon. Hampir di tiap malam Jumat, ia selalu berkunjung ke Padepokan guna menemui Ki Ageng dan tak lupa untuk memberikan buah tangan untuknya. Setelah itu ia pun kemudian mendatangi singgasana Nyai untuk bersemedi. Nyai pun kerap kali mendatangi Pak Sanusi dan berbisik lirih kepadanya, "Kamu sudah mendapatkan keinginanmu, tapi jangan sampai kamu melupakan perjanjiannya denganku," ucapnya lirih. "Nggih Nyai, saya akan selalu mengingat itu semua dan saya rela mengabdikan sisa usia saya kepadamu Nyai," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi bukanlah orang yang mudah lupa. Ia akan terus mengingat semua hal yang ia peroleh dan ia merupakan orang yang tahu akan pentingnya balas budi dan memegang janji. Sehingga tak heran jika ia akan memenuhi janjinya kepada Nyai, yaitu mengabdikan sisa usianya selama 15 tahun untuk menjaga singgasana Nyai. Walaupun berjalan begitu cepat, kebahagiaan Pak Sanusi pun tak selamanya abadi. Saat itu ketika ia bermimpi hal yang begitu aneh, ia dalam mimpinya tersebut diminta untuk meninggalkan sang istri. Jika ia tak memenuhi permintaannya tersebut, maka
akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pak Sanusi. Kemudian keesokan harinya, Pak Sanusi pun menuruti permintaan yang ada di mimpinya tersebut, yaitu menceraikan sang istri. Ia kemudian mengajak istrinya untuk berbincang. "Dek, sepertinya saya sudah tidak bisa bersama denganmu lagi. Kita harus berpisah. Tapi kamu jangan khawatir, masa depan anak-anak akan saya tanggung seluruhnya. Saya pun akan memberikan kamu sejumlah uang untuk modal usaha," ucap Pak Sanusi. Bukannya marah ataupun menolak permintaan Pak Sanusi, sang istri malah bersikap sebaliknya. Entah setan apa yang sudah merasuki tubuh sang istri, Pak Sanusi tersebut. Tanpa basa-basi, ia langsung menyetujui permintaan Pak Sanusi. "Tidak apa, Mas. Kita berpisah secara baik-baik. Saya tidak akan marah ataupun mengancam Mas. Sebaliknya, saya akan selalu mendukung semua keputusan yang Mas Sanusi buat. Sebab itu pasti yang terbaik," ucap sang istri. Mereka pun kemudian bercerai. Kedua anak Pak Sanusi pun ikut bersama istrinya, sebab mereka masih sangat kecil dan sangat membutuhkan peran ibu di dalam hidup mereka. Kedua anaknya pun tidak marah ataupun membenci keputusan ayah dan ibunya tersebut. Mereka menerima keputusan kedua orang tuanya dengan sangat baik. Hal ini merupakan suatu yang janggal. Jika di luar sana berpisah akan meninggalkan rasa trauma ataupun kebencian, maka hal tersebut tidak berlaku untuk Pak Sanusi dengan sang istri. Mereka pun hidup terpisah, namun tetap saling membantu satu sama lain. Tak lama setelah perpisahan tersebut, Pak Sanusi pun kemudian menemukan tambatan hatinya kembali. Ia pun kemudian menikah lagi, namun pernikahannya tak langsung lama, sama seperti perpisahan dengan sang istri pertamanya. Perpisahan selanjutnya pun tidak meninggalkan kebencian. Justru Pak Sanusi malah memberikan uang yang sangat cukup untuk modal mantan istrinya membangun usaha. Pernikahan dan perceraian nampak menjadi hal yang biasa bagi Pak Sanusi. Sejauh ini sudah kawin cerai sebanyak 3 kali, dan mantan-mantan istrinya tidak ada satupun yang terlantar. Uang yang diberikan Pak Sanusi lebih dari cukup untuk dijadikan modal membuka usaha. Para warga pun mengetahui hal itu. Kini banyak orang tua yang ingin anaknya menikah dengan Pak Sanusi, meskipun mereka tahu pada akhirnya akan diceraikan. Namun mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Yang mereka pedulikan ialah mereka bisa menjadi orang sukses setelah menikah dengan Pak Sanusi. Kini Pak Sanusi menjadi sosok duda yang memiliki banyak penggemar di luar sana. Bahkan hampir semua orang tua menginginkan anaknya untuk dinikahi oleh Pak Sanusi. Mereka tak sekalipun memandang status duda Pak Sanusi. Yang mereka pandang adalah kesejahteraan yang akan anak-anaknya peroleh setelah menikah dengan Pak Sanusi. Hidup menjadi nyaman tanpa takut kekurangan. Usut punya usut. Semua itu terjadi karena adanya campur tangan dari Nyai Pantai Kulon. Ia yang sudah membuat hubungan asmara Pak Sanusi dengan beberapa wanita kandas tanpa alasan yang jelas. Pak Sanusi tidak mengetahui hal itu. Ia sudah terlena dengan kekayaan dan kemudahan yang dimilikinya, sehingga ia tak begitu menghiraukan wanita. Secara tidak sadar, perlahan namun pasti, Nyai sudah mulai mengambil hak yang ada dalam hidup Pak Sanusi. Ia memberikan banyak harta kepada Pak Sanusi, namun mengambil harta yang paling berharga milik Pak Sanusi, yaitu keluarga. Kini Pak Sanusi hidup seorang diri dengan kekayaan yang tidak ada hentinya. Pak Sanusi mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Ia kemudian pergi ke Padepokan untuk menanyakan maksud dari semua hal yang menghampiri dirinya kepada Ki Ageng. Selaku juru kunci pun hanya memberikan sedikit informasi kepada Pak Sanusi. "Ki, saya merasa ada sesuatu yang janggal dalam hidup saya," ucap Pak Sanusi. "Apa yang kamu rasakan? Kesepian, kesedihan, atau lainnya?" tanya Ki Ageng.
Saya merasa sangat kesepian, Ki. Saya memiliki harta yang cukup, rumah yang mewah, usaha yang maju sangat pesat. Namun, saya merasa hidup saya menjadi tak berarti setelah mendapatkan semua itu, ucap Pak Sanusi. Ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, ucap Ki Ageng. Apa itu, Ki? Tanya Pak Sanusi. Ibarat kata begini, di dunia ini tidak ada satupun hal yang gratis. Bahkan kita kencing saja harus bayar. Ada yang namanya hukum timbal balik. Siapa yang menerima, maka ia pun harus memberi. Itu hal yang terjadi di dalam hidup Pak Sanusi. Bapak menginginkan kekayaan dan kebahagiaan hidup, maka Bapak pun harus mampu membayar keinginan Bapak tersebut, ucap Ki Ageng. Tetapi saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Apakah itu belum cukup? Tanya Pak Sanusi. Tidak, menurut ujarnya, apa yang terjadi di dalam hidup Pak Sanusi adalah sebuah proses menuju pengabdian diri kepada Nyai, ucap Ki Ageng. Maksud Ki Ageng apa? Tanya Pak Sanusi. Sebelum nantinya Pak Sanusi menjadi pengawal Nyai di Singgasana, Pak Sanusi harus lebih dulu melepaskan ikatan Pak Sanusi di dunia, agar kelak orang-orang yang menyayangi Pak Sanusi tidak mengingat Pak Sanusi semakin kuat lagi. Oleh karena itu, satu persatu ikatan yang mengikat Pak Sanusi harus dilepaskan, dari mulai hubungan keluarga, kerabat, maupun teman-teman dekat, sehingga saat waktunya tiba, Pak Sanusi akan berkonsentrasi mengabdikan diri kepadanya, ucap Ki Ageng. Jadi, maksud Ki Ageng perjanjian itu kini sudah dimulai? Tanya Pak Sanusi. Sudah. Lalu, apa yang harus saya perbuat, Ki? Berdiam diri, bersemedi, dan mengabdilah, ucap Ki Ageng. Pak Sanusi pun hanya terdiam saat mendengar perkataan dari Ki Ageng. Pak Sanusi tidak berpikir bahwa konsekuensi yang akan diperolehnya mampu memisahkan antara dirinya dengan istri dan kedua anaknya. Ia berpikir bahwa hanya dia yang akan menjadi tumbal dari persembahan ini, namun ternyata ini salah. Tanpa disadari, ia pun kehilangan seluruh keluarganya tanpa sebuah arti. Jika saja sedari awal ia mengetahui hal ini, maka ia akan lebih memilih untuk memberikan peringatan keras kepada dirinya agar tidak melanjutkan hal mengerikan lagi. Namun, kini nasi sudah menjadi bubur. Meskipun perlahan-lahan Pak Sanusi kehilangan semua orang yang sangat dicintainya, namun Pak Sanusi tidak bisa untuk berhenti. Ia pun merelakan ikatan yang menjeratnya tersebut. Di samping itu, Pak Sanusi tetap bertanggung jawab akan berlangsungnya hidup mantan istri-istrinya dan kedua anaknya tersebut. Waktu berjalan begitu cepat, kini usia Pak Sanusi pun perlahan-lahan mulai bertambah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan hari ulang tahun Pak Sanusi pun kini sudah tiada. Dulu, jika ia bertambah usia, maka istrinya akan sangat sibuk untuk menyiapkan kejutan untuk dirinya. Namun kini, ia tak punya siapa-siapa. Ada rasa penyesalan yang terkadang menyelimuti dirinya. Namun, jika ia tidak mengambil jalan yang itu dulu, maka ia tak akan bisa menyelamatkan keluarga dan harga dirinya. Sebab, debt collector dan penagih hutang lainnya terus-menerus datang. Di sisi lain, jika ia mengambil jalan tersebut, maka secara perlahan, ia pun akan kehilangan istri dan kedua anaknya tanpa sebab yang jelas. Pak Sanusi terus merenung. Ia pun kemudian mendatangi Singgasana Nyai untuk meminta pertanggungjawaban darinya sekaligus meminta mereka untuk mengembalikan istri dan kedua anaknya ke dalam pelukannya lagi. Saat pagi buta, ia kemudian datang ke pendopo dan langsung berjalan menuju Singgasana. Ia kemudian menjerit dan menangis di Singgasana tersebut. Ia berharap bahwa dirinya belum terlambat untuk kembali bersama istri pertama dan kedua anaknya kesayangan.
Apa yang sudah ditukar tidak akan bisa kembali lagi, sama halnya dengan keluarga Pak Sanusi yang secara tidak langsung sudah ia korbankan demi keberlangsungan hidupnya yang lebih baik, yaitu bergelimang harta, utang piutang selesai, dan mampu menjalankan usahanya dengan baik tanpa satu kendala apapun. Ia sudah menyetujui semua konsekuensi yang akan ia dapatkan, dan tidak ada satu kata pun yang bisa mengubah takdir hidup yang sudah berjalan. Namun, saat Pak Sanusi berada di singgasana tepi laut, ia terus memohon dan memohon. Bahkan ia rela menukarkan semua kekayaan saat ini demi kembalinya istri dan kedua anaknya. Saat sedang bersemedi, sosok Nyai pun datang menghampiri Pak Sanusi. "Nyai, saya mohon balas kasihanmu. Mohon kembalikan istri dan kedua anak-anak saya. Merasa sangat kesepian. Saya sudah menjalani pernikahan dengan beberapa wanita setelahnya. Namun, tak ada satupun yang bertahan lama. Dan lagi, saya kembali berujung menjadi duda," ucapnya Pak Sanusi. "Tidak ada yang bisa kembali. Semua sudah menjadi keputusanmu sedari awal," ucap Nyai. "Tapi saya bersedia untuk mengembalikan semua harta yang sudah saya dapatkan. Bahkan, saya pun rela jika harus kembali miskin dan tidak memiliki apapun, asalkan keluarga saya kembali, Nyai," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun memohon dengan sungguh-sungguh kepada Nyai. Tangisannya pecah. Ia bahkan merundukkan badannya hingga menempel di lantai. Raut putus asa tergambar dengan jelas dari wajah Pak Sanusi. Namun, Nyai tak sekalipun mengindahkan semua permohonan Pak Sanusi. Nyai pun seketika saja meninggalkan Pak Sanusi yang terus-menerus memohon kepada Nyai. Tak lama setelahnya, Ki Ageng pun datang untuk menghampiri Pak Sanusi. Nampaknya Ki Ageng tahu jika Nyai sudah meninggalkan Pak Sanusi di singgasana. Ki Ageng mencoba menenangkan Pak Sanusi. Ia pun kembali mengajak Pak Sanusi untuk kembali ke pendopo. "Bapak harus ikhlas, Pak," ucap Ki Ageng. "Saya tidak bisa ikhlas, Ki. Saya kesepian. Kalau terus-menerus seperti ini saya bisa gila," ucap Pak Sanusi. "Sedari awal, saya sudah peringatkan Bapak tentang konsekuensi yang akan Bapak alami. Tapi dulu Bapak berkata siap akan semua resiko," ucap Ki Ageng. "Saya menyesal, Ki," ucap Pak Sanusi. "Lebih baik Bapak pulang saja dulu. Tenangkan pikiran Bapak agar Bapak bisa kembali berpikir jernih," ucap Ki Ageng. "Baik, Ki," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kembali dengan perasaan tak karuan. Tak ada yang bisa ia perbaiki. Semua sudah terjadi. Namun, ia tak menyerah begitu saja. Ia bertekad akan mencari istri dan kedua anaknya untuk mengajak mereka kembali. Pencarian Pak Sanusi pun menimbulkan hasil. Ia berhasil menemui istri dan kedua anaknya. Pak Sanusi pun mengajak mereka berbincang dari hati ke hati. "Dek, maafkan Mas dulu ya," ucap Pak Sanusi. "Mas tidak punya salah apapun kok ke saya. Malah berkat Mas, saya dan anak-anak hidup berkecukupan meskipun kita sudah tidak bersama," ucap sang mantan istri. "Mas ingin mengajak kamu untuk kembali," ucap Pak Sanusi. "Maaf Mas, saya tidak bisa," ucap sang mantan istri. "Tapi kenapa, Dek?" "Saya akan segera menikah kembali, Mas," ucap sang mantan istri. Pak Sanusi sangat shock. Tanpa sadar, air mata Pak Sanusi pun berjatuhan membasahi pipi merahnya. Kedua anaknya mendekat ke arah Pak Sanusi dan kemudian memeluknya. "Saya minta maaf, Mas," ucap sang mantan istri. "Iya, Dek," ucap Pak Sanusi. "Ayah jangan sedih, kami akan ikut bersama ayah untuk sementara waktu, agar ayah tidak merasa kesepian," ucap kedua anaknya. "Bolehkah, Dek?" tanya Pak Sanusi kepada sang mantan istri. "Boleh, Mas, nanti anak-anak ikut Mas dulu sementara, tapi jaga baik-baik mereka ya, Mas," ucap sang mantan istri.
Pak Sanusi pun sangat merasa lega meskipun ia tak berhasil mengajak rujuk sang mantan istri. Namun ia berhasil mengajak kedua anaknya untuk pulang ke rumahnya. Itu artinya ia tak lagi kesepian untuk sementara waktu. Tangisan Pak Sanusi pun lekas reda. Senyum pun tergambar jelas di bibirnya. Pak Sanusi bersama kedua anaknya pun pulang ke rumah. Pak Sanusi kembali menemukan kebahagiaan. Ia pun kembali bersemangat untuk menjalani hidupnya. Ia bersemangat ketika bekerja, dan ia juga bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Namun lagi-lagi kebiasaan Pak Sanusi tidak bertahan lama, sebab kejadian janggal pun tiba-tiba saja datang menghampiri Pak Sanusi. Satu ketika, Pak Sanusi mengajak kedua anaknya untuk pergi ke bengkel furniturnya yang berjarak tak jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, kedua anaknya pun berlari-larian di dalam bengkel. Pak Sanusi sudah memperingatkan kedua anaknya, namun hal itu tidak diindahkan oleh kedua putranya. "Dek, jangan lari-lari, nanti kejatuhan kayu," ucap Pak Sanusi. "Kami hati-hati kok ya," ucap kedua anak Pak Sanusi. Tak lama setelah peringatan itu terdengar suara dentuman sangat keras. Suara keras tersebut berasal dari jatuhnya kayu-kayu besar yang ada di bengkel. Kayu-kayu itu jatuh tepat di atas kepala kedua anak Pak Sanusi. Pak Sanusi menjerit kaget. Ia langsung berlari untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia sontak mengangkat semua kayu yang menimbun kedua putranya tersebut. Kemudian ia membawa kedua anaknya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Darah tak berhenti mengucur dari kedua putranya tersebut. Pak Sanusi benar-benar panik. Ia sangat takut hal buruk menimpa kedua anaknya. Naas, nasib buruk menimpa Pak Sanusi. Kedua putranya meninggal dunia saat baru sampai di rumah sakit. Mereka kehabisan banyak darah sehingga tidak bisa lagi diselamatkan. Pak Sanusi merasa sangat bersalah. Ia menyesal mengajak kedua putranya ke tempat bekerja. Ia pun kemudian membawa jenazah mereka ke rumah untuk disemayamkan. Tak lupa, Pak Sanusi memberikan kabar kepada sang mantan istri agar ia lekas datang menemui kedua putranya untuk terakhir kali. Ia sangat marah dan kalut saat Pak Sanusi memberitahu kabar terkait kematian kedua anaknya. Pasalnya, mereka baru 2 hari ikut dengan ayahnya. Namun, hal buruk malah menimpa mereka. Sesampainya di rumah Pak Sanusi, kemarahan sang mantan istri benar-benar memuncak. Ia mengamuk karena ia tak terima anaknya meninggal begitu saja. "Kamu apakan anakku?" bentak Ibu Ratna, mantan istri Pak Sanusi. Pak Sanusi hanya menangis. Ia pun sangat kalut. Kedua anaknya terkasih itu meninggal karena ajakannya tersebut. Amarah sang mantan istri ia terima tanpa perlawanan apapun. "Dasar kamu pembunuh! Dasar kamu pembunuh!" Semua orang yang melihat mencoba melerai Pak Sanusi dengan mantan istrinya. Namun, mantan istrinya tersebut terus-menerus mengamuk. Pak Sanusi tepat di hadapan jenazah kedua putranya. Karena merasa terpojok, Pak Sanusi pun menjawab bentakan mantan istrinya tersebut. "Kalau dulu kamu tidak punya banyak hutang, hal buruk ini tidak akan terjadi," bentak Pak Sanusi. Setelah membentak mantan istri, Pak Sanusi pun langsung pergi begitu saja saat kedua anaknya belum dimakamkan. Bahkan semua orang masih ada di rumahnya. Ia meninggalkan mantan istrinya yang sedang kalut. Pak Sanusi berpikir bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang sangat janggal. Kayu yang tertumpuk dengan rapi di bengkel tiba-tiba jatuh dan menimpa kedua anaknya hingga tewas. Belum pernah ada kejadian janggal seperti ini. Pak Sanusi pun teringat perjanjiannya dengan sang nyai. Ia pun kemudian pergi ke Pantai Kulon. Ia menemui Ki Ageng dan menanyakan semuanya dengan emosi yang belum bisa terkontrol dengan baik. "Ki, mengapa Nyai merenggut kedua anak saya?
Bukannya perjanjian itu akan digantikan dengan sisa nyawa saya? Tanya Pak Sanusi sembari gemeteran. Ki Ageng hanya bisa menggelengkan kepalanya, tanda tak bisa berbuat apapun. Ki, jawab saya, Ki. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak, ucap Ki Ageng. Kenapa, Ki? Kenapa? Seharusnya Ki Ageng tahu tentang semuanya, bentak Pak Sanusi. Semua itu di luar kendali saya, Pak, jawab Ki Ageng. Pak Sanusi pun menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bersalah. Jalan yang ia pilih ternyata benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dan kehidupannya. Meskipun ia berhasil menuntaskan hutang piutangnya dan kembali menjadi hidup yang berkecukupan, namun ia kehilangan istrinya, kehilangan kedua anaknya, dan kehilangan jati dirinya sendiri. Pak Sanusi benar-benar menyesal. Pak Sanusi pun hilang arah. Ia kemudian berjalan tanpa sadar menuju pantai, berjalan dari pinggir pantai menuju tengah laut. Tak ada satupun orang yang melihat Pak Sanusi berjalan ke tengah laut. Keputusan Pak Sanusi membawa dirinya masuk ke dalam laut dengan tatapan yang sangat kosong, langkahnya yang gemetaran, dan tangisan yang tak kunjung berhenti. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara sia-sia. Ia membawa tubuhnya sendiri masuk ke dalam lautan dan kemudian tenggelam. Tak ada satupun orang yang mengetahui kejadian itu, sehingga tak ada yang menolong Pak Sanusi. Keesokan harinya, tubuh Pak Sanusi terdampar di bibir pantai. Semua orang kaget dengan kejadian itu. Namun, itulah akhir dari hidup sang Pak Sanusi. Meskipun raganya sudah tidak bernyawa, namun rohnya tidak kembali ke asalnya. Roh Pak Sanusi direnggut oleh Nyai dan menjadi pengawal di kerajaan Nyai. Tubuhnya ditusukkan besi tajam dan panas, lalu dijadikan pagar sebagai pajangan bersama roh-roh lain yang terikat perjanjian dengan Nyai. Kisah kelam Pak Sanusi dapat dijadikan sebuah pelajaran bahwa salah jalan saat memutuskan persoalan malah akan menambah persoalan-persoalan baru, layaknya hutang yang berujung petaka yang menghampiri hidup Pak Sanusi hingga ia tiada. Juga pelajaran yang bisa kita ambil dari istri Pak Sanusi yang berawal dari glamor dan tidak jujurnya kepada suami, itu bisa jadikan patokan kita untuk membina kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar setia Ngulik Horor. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda semuanya untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik ke depannya. Oh ya, untuk yang baru datang di channel ini, mohon untuk klik like dan berikan komentar-komentarnya agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi, cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati bersama Ngulik Horor dan saya Edward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Horor.